Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Utami Yogi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua dari Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NIM 120200099. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi yang semua. Apa kabarnya ini adik? Baik. Ya, astung karo baik ya semua ya, sehat semua walaupun kondisi kita dalam kondisi pandemi dan hanya bisa bertemu via virtual seperti ini. Mudah-mudahan tidak pernah menyurutkan niat kalian untuk belajar ya, semangat kalian untuk belajar. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita tujuan yang kita ingin capai setelah pembelajaran ini dapat terrealisasi dengan baik. Saya minta tolong Alta pimpin doanya. Ya, baik semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alta. Oke, tadi kalian sudah melakukan absensi semuanya. Saya sudah lihat absennya. Ini cuma ada satu orang yang izin. Selain absensi di Google Classroom, saya akan lakukan absensi via Zoom meeting ini. Ya, saya akan screenshot untuk absensi juga. Oke, sudah semua ya on kameranya ya. Oke, saya screenshot ya. Oke, ya. Sebelumnya saya sampaikan aturan main untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta semuanya meng-off-kan dulu, menonaktifkan dulu mikrofonnya jikalau tidak sedang ingin bicara. Ya, kalau sudah ingin bicara, ada pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu, baru kembali. Ya, saya tanya dulu sekarang, pastikan dulu sinyalnya bagus. Ya, suara saya terdengar baik? Baik, Bu. Baik. Baik, Oke. Bu. Gambarnya terlihat baik? Jelas, Bu. Jelas. Bu. Yang penting jelas ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat nggak rumus dasar akuntansi? Ayo, rumus dasar akuntansi apa? Lambaikan tangan satu. Sebelum saya tembak, ayo. Akuntansi apa, Dek? Ari? Ayo. Rumus dasar akuntansi. Ya, ya Gong, gimana Gong? Yang keras Gong? Utang tambah modal. Yang lain mungkin ini Gong jaringannya kurang bagus Gong. Harta sama dengan utang plus modal. Siapakah itu? Lambaikan tangan. Oke, Kalki. Harta sama dengan utang plus modal. Ingat ya Dek ya, rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Ya. Ya. Jangan sampai ilmunya hanyut. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun. Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis akun? Rizal ingat Zal? Ada berapa jenis akun Zal? Berapa Zal? Ayo.
Nah, yo. Siapa, yo? Mas, ada Seingat Mas? saya ada 5 nggak, Bu? Ya? Seingat saya ada 5 nggak? Kayaknya. Yari, apa? Apa? Aduh, itu dah. Nah. Hah? Dulu. 5? Apa aja? Ya, setan, Bu. Hah? Apa? Siapa bisa? Kalki lagi? Ayo silakan Kalki. Ada berapa? Ada 5 jenis akun apa aja? Yang ada 2, real sama nominal. Oh, real Itu sama nominal. Oke. Kalki ngambil 2 akun besar, real sama nominal. Bisa dibagi lagi. Ayo, siapa yang bisa? yang real Oke, tuh Luna. Oke, tahan Kalki, sabar. Bagi-bagi. Ayo Luna, apa Lun? Akun real itu harta, utang, modal. Kalau misalnya nominal itu pendapatan, beban. Oke, akun real itu adalah harta, utang, modal. Yang Modal, akun nominal adalah pendapatan dan beban. beban. Iya. Nanti kita lanjutkan ini, cuman sekarang kita akan belajar tentang bagaimana penempatannya dari 5 akun ini. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ketika kita catat, bagaimana cara pencatatannya. Ya. Dari mana bisa nyatat? Itu lagi ada bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Ya, nanti kita pelajari. Kelihatan, Lun? Gong? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis karakteristik perusahaan jasa. Jadi, di sini kalian diharapkan mampu menganalisis karakteristik perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah menganalisis bukti transaksi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis mekanisme posisi debit dan kredit. Itu ya, Dek, ya. Kemudian yang KD 4.3-nya adalah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi ini goalnya dari pembelajaran kita secara keterampilan adalah next kalian bisa membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ya, kita fokusnya sekarang adalah di perusahaan jasa dulu ya, Dek, ya. Oke. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah ya ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis karakteristik perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menganalisis bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis posisi debit atau kredit dari si yang sudah terjadi. Kemudian terakhir adalah goalnya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nanti kalian mampu membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Itu ya, Dek, ya. Oke. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah materi pertama adalah karakteristik perusahaan jasa. Materi yang kedua adalah bukti transaksi. Ya, kita akan mengenal bukti transaksi di sini. Kemudian yang ketiga adalah aturan debit dan kredit. Oke, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya, untuk mengukur kemampuan awal kalian, kita akan melakukan pretest yang akan kita lakukan di LMS sekolah. Nanti nilainya kalaupun kecil, nggak masalah. Nanti yang penting terjadi progres yang bagus setelah kalian melakukan pembelajaran, sehingga nanti nilai post-testnya lebih bagus dari nilai pre-testnya. Itu yang saya harapkan. Oke, sekarang kita berpindah dulu ke LMS sekolah. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pre-testnya di sana. Oke, silakan ke LMS. 10 menit saya tunggu kembali di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Adik-adik semua
pernah nggak belanja? Pernah belanja nggak? Pernah. 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 Pernah ke Indomaret? Pernah ke Pernah. Alfamart? Pernah. Sering. Dapat struk diambil nggak? Dapat. Nah, Ambil. diambil ya. Pernah diperhatikan nggak nota atau struk yang didapat? Atau dibuang langsung? Pernah. Pernah. Nota, struk, kwitansi ini adalah salah satu bukti transaksi. Ini nanti dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, seperti apa bukti-bukti transaksi itu? Salah satunya sebenarnya kalian sudah tahu. Kalau kalian bayar uang komite, dapat kan ya buktinya. Ya. Kalau kalian belanja ke Alfamart, Indomaret, ada. Ya. Maaf. Di dalam Google Classroom-nya itu saya sudah siapkan materi saya sudah siapkan materi untuk pertemuan kita hari ini. Ya, ada modul, ada video pembelajaran yang bisa kalian lihat dan ada PPT yang bisa kalian lihat juga. Ini ada LKPD nanti yang bisa kalian lihat di sana apa perintahnya di sana. Kalian diminta untuk apa? Di sini ada materi yang sudah saya siapkan untuk kalian menjawab LKPD yang ada, atau kalian bisa mencari rujukan-rujukan lain. Mungkin kalian punya buku, mungkin kalian punya e-book, silahkan. Nanti kalau kalian sudah selesai melakukan diskusi, silahkan unggah hasil diskusinya di hasil diskusi siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, ini secara individu, ya, dilaporkan secara individu. Oke, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu selama 30 menit untuk kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Oke, saya tunggu kembali nanti di Zoom meeting setelah 30 menit. Oke, terima kasih. Kembali lagi kita di Zoom meeting. Ya, maaf. Nah, saya tadi sudah lihat juga diskusinya. Ini hasil diskusinya tadi. Ya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi untuk melakukan diskusi. Untuk yang lain yang belum melakukan diskusi, belum urun rembuk, ayo dong. Ya, semangat untuk selalu belajar, selalu mencoba, jangan takut salah. Ya, yang belum nanti ditingkatkan lagi. Ya, ini juga untuk hasil tugas individunya. Masih ada 9 orang ya Dek ya yang belum mengirimkan. Ayo segera, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, semakin cepat. Nah, ikan sepat, ikan bagus, gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Ya, ya ini nanti yang belum ya diperhatikan. Siapa yang belum silahkan. Ya. Oke, kita sudah kembali lagi ya ke Zoom. Ke Zoom meeting. Ya, setelah kalian melakukan serangkaian diskusi yang saya pandu di dalam Google Classroom, nah, sekarang di dalam Zoom meeting ini saya minta kalian salah satu perwakilan mungkin untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan apa sih yang sudah kalian dapatkan ketika kalian melakukan serangkaian diskusi di dalam Google Classroom tadi. Ada yang bisa, Adik? Silahkan. Lambaikan tangan ya, lambaikan tangan. Siapa? Ya, Gong Dharma, silakan Gong Dharma. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Bu. Sudah Gong, jelas Gong. Lanjutkan. Untuk transaksi pertama, di sini ada pada tanggal 1 Mei 2017, Tuan Bahtiar memulai usaha reparasi alat-alat elektronika rapih dengan menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta.
Nah, dari transaksi tersebut, kita ketahui bahwa ketika Tuan Bahtiar menyetor uangnya ke perusahaan, berarti untuk pertama kali perusahaan memiliki persediaan kas yang akan dipakai sebagai modal awal menjalankan Mm-mm. usaha reparasi. Jadi, akun yang terpengaruh adalah akun kas dan modal. Untuk diingat bahwa antara pemilik perusahaan, di mana dalam hal ini Tuan Bahtiar, dan perusahaan harus dibedakan. Ya. Lalu, jika disetorkan uang, maka kas perusahaan bertambah dan otomatis modal juga bertambah. Nah, berdasarkan hasil analisis sementara, akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kas merupakan bagian dari aktiva atau harta atau aset, yang mana harta ini apabila bertambah, maka harus didebit. Sebaliknya, apabila berkurang, maka harus dikredit. Jadi, karena kas bertambah, maka dicatat di debit. Oke. Sementara itu, Mm-mm. apabila bertambah, maka harus dikredit. Sebaliknya, apabila modal berkurang, harus didebit. Dalam transaksi ini terjadi penambahan modal, untuk itu akan dicatat di kredit. Sekian presentasi dari saya, Bu. Oke. Ada yang beda semua sama Gong Dharma? Setuju? Ya. Oke, yang kedua, transaksi kedua siapa bisa? Siapa bisa transaksi yang kedua? Silahkan. Kalki, oke silahkan Kalki. Sudah Silahkan terdengar jelas, cantik. Bu Yogi. Jelas Kalki. Transaksi kedua yakni pada tanggal 2 Mei 2017 dibeli suku cadang elektronika dari toko bagus sebesar 2 juta rupiah. Akun yang terpengaruh pada transaksi kedua ini yaitu akun kas dan juga akun perlengkapan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ketika melakukan pembelian suku cadang elektronika secara tunai, berarti perusahaan akan mengeluarkan uang kas untuk mendapatkan suku cadang atau perlengkapannya. Jika mengeluarkan uang, maka kas perusahaan berkurang dan suku cadang atau perlengkapannya akan bertambah. Berdasarkan hasil analisis sementara, akun yang terpengaruh adalah akun kas dan perlengkapan, di mana kas dan perlengkapan sama-sama merupakan bagian dari harta, yang harta ini apabila bertambah maka harus didebit, sebaliknya apabila berkurang maka harus dikredit. Jadi karena perlengkapan bertambah maka dicatat di debit, sedangkan kas berkurang maka harus dicatat di kredit. Oke. Sudah Kalki? Oke. Ada yang mau menanggapi? Sudah sama semua? Ya. Oke, silakan selanjutnya. Yang transaksi 3, siapa bisa? Oke, Luna silahkan. Halo Bu, udah kedengeran suara saya? Tekan sedikit lagi, Luna, mic-nya. Oh, sudah kedengeran Bu? Sudah. Siap. Silakan. Gas. Transaksi ketiga pada tanggal 4 Mei 2017 yaitu dibayar sewa ruangan untuk 6 bulan yang akan datang sebesar 600.000. Ketika melakukan pembayaran sewa ruangan ini, berarti perusahaan akan mengeluarkan uang kas untuk membayar sewa ruangan. Jadi, akun yang terpengaruh itu adalah akun kas dan akun sewa dibayar di muka. Lalu, jika mengeluarkan uang, maka otomatis kas perusahaan berkurang dan sewa ruangan dibayar di muka yang bertambah. Lalu, berdasarkan hasil analisis sementara yang tadi, akun yang terpengaruh itu adalah akun kas dan akun sewa dibayar di muka. Kas dan sewa dibayar di muka itu sama-sama merupakan bagian dari aktiva atau harta atau aset. Yang mana harta ini apabila bertambah, maka harus didebit. Sebaliknya, kalau misalnya berkurang, harus dikredit. Jadi karena sewa dibayar di muka bertambah, maka dicatat di debit, sedangkan kasnya berkurang, maka dikredit. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali Luna. Oke, transaksi keempat siapa bisa? Ayo. Ya, Indira silahkan. Baik, transaksi keempat pada tanggal 9 Mei 2017 dibeli dengan kredit peralatan reparasi dari toko Elektrus sebanyak 750.000. Nah, ketika melakukan pembelian peralatan reparasi secara kredit, berarti perusahaan telah membeli peralatan dengan dihutang. Jadi akun yang terpengaruh adalah akun peralatan dan utang usaha. Jika membeli peralatan secara kredit, maka peralatan bertambah dan utang usaha juga bertambah. Terus berdasarkan hasil dari analisis sementara, akun yang terpengaruh adalah peralatan dan utang usaha.
Peralatan merupakan bagian dari aktiva atau harta atau aset yang mana harta ini apabila bertambah maka harus didebit, sebaliknya apabila berkurang maka harus dikredit. Jadi karena peralatan bertambah maka dicatat di debit, sedangkan utang usaha yang bertambah maka harus dicatat di kredit. Oke, bagus Indira. Oke, yang terakhir. Ya, ayo yang terakhir. Ya, oh Alta. Oke, Alta silahkan. Gimana, Ta? Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas. Untuk transaksi kelima yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2017, yakni telah diselesaikan pekerjaan reparasi televisi untuk Tuan Hadi dan untuk ini diterima tunai sebesar Rp850.000. Ketika telah diselesaikannya suatu pekerjaan reparasi televisi, berarti perusahaan akan memperoleh uang kas sebagai sumber pendapatan. Jadi, betul. akun yang akan terpengaruh yaitu akun kas dan akun pendapatan. Jika memperoleh uang, maka kas perusahaan bertambah dan pendapatan juga bertambah. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis sementara, akun yang akan terpengaruh yaitu akun kas dan pendapatan. Karena kas bertambah, maka dicatatnya di debit, sementara pendapatan bertambah, maka harus dicatat di kredit. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Alta. Ya, bagus sekali ya. Tadi penyampaian dari Gung Dharma, dari Kalki, dari Indira, dari Luna, dari Alta. Ya, bagus sekali. Ya, yang lain nanti, yang lainnya, ya, mudah-mudahan kalian tidak bersuara karena belum dapat kesempatan ya. Tapi saya harap kalian setiap melakukan ada pembelajaran, setiap diminta untuk melakukan diskusi kah, atau setiap diminta untuk melakukan presentasi lah, ya kalian aktif lah, belajar aktif, apalagi sekarang belajarnya adalah belajar mandiri, ya Dek ya. Oke, reward buat yang tadi, ya nanti boleh dikirim ke Bu Yogi nomor HP yang aktif via WA ya, iya. Via WA di grup, nanti boleh kirim ke Bu Yogi nomor HP-nya yang aktif, nanti saya kirimkan kuota belajarnya. Oke, supaya lebih semangat belajar. Oke? Oke. Setelah serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari diskusi bersama-sama, kemudian kita sudah presentasi, kalian sudah presentasi, kemudian sudah saling menanggapi segalanya. Ya, sekarang saya minta tolong satu orang, satu aja cukup, untuk menyimpulkan apa kita pelajari di Google Classroom tadi, dalam diskusi tadi. Ya, siapa? Dinda tadi lambai-lambai. Oke, Dinda, silahkan Dinda. Mari berburu kuota belajar, biar lebih semangat belajar. Oke, Dinda, silahkan. Ya, semuanya deh kedengeran, Bu, suara saya. Kedengeran. Ya, kedengeran merdu sekali. Ayo, lanjut. Izin menyampaikan, Bu, ya, dari siap. saya kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Saya dapat menyimpulkan ada yang pertama itu dari karakteristik dari jasa. Jasa sendiri itu memiliki beberapa karakteristik yang tadi Ibu jelaskan itu ada 4. Di antaranya yang pertama ada tidak memiliki wujud atau sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Yang kedua ada produk yang dihasilkannya tidak standar atau bervariasi alias heterogenitas. Yang ketiga ada tidak dapat dipisahkan, yaitu produk yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang keempat itu ada tidak dapat disimpan karena tidak memiliki wujud. Selain dari karakteristik dari jasa, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bukti transaksi keuangan yang dilihat dari asalnya. Itu bisa dikelompokkan menjadi 2, Bu, yaitu yang pertama ada bukti transaksi intern dan yang kedua ada bukti transaksi ekstern. Yang pertama, bukti transaksi intern sendiri itu adalah bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, sehingga tidak melibatkan campur tangan dari pihak luar perusahaan. Contohnya itu seperti bukti memorial antar bagian atau divisi perusahaan. Terus lanjut yang kedua itu ada bukti transaksi ekstern.
Transaksi ekstern sendiri itu berarti bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya ada kwitansi, nota kontan, faktur, nota debit, nota kredit, cek dan bilet giro. Selanjutnya itu ada tadi materinya mekanisme posisi debit dan kredit. Jadi di akuntansi sendiri terdapat dua jenis akun yang dibagi lagi menjadi 5 jenis akun, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Dimulai dari aktiva sendiri. Untuk aktiva itu penambahannya terdapat di sisi debit, pengurangannya di kredit, dan saldo normalnya di debit. Untuk jenis akun yang kedua yaitu kewajiban, penambahannya terdapat di kredit, pengurangannya terdapat di debit, saldo normalnya di kredit. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis akun modal, penambahannya sendiri itu terdapat di kredit, pengurangannya di debit, saldo normalnya di kredit. Dan yang keempat ada akun pendapatan, di mana penambahannya sendiri terdapat di kredit, pengurangannya di debit, saldo normalnya di kredit. Dan jenis akun yang terakhir itu ada jenis akun beban, di mana penambahannya terdapat di posisi debit, pengurangannya di kredit, dan saldo normalnya debit. Jadi sekian Bu kesimpulan yang dapat saya tarik pada pelajaran hari ini. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan mohon direvisi Bu. Oke, terima kasih Dinda. Bagus sekali. Sudah pas. Ya, bagus sekali Dinda. Berarti sudah menyerap seluruh informasi yang sudah kita lakukan, kita cari ya ketika pembelajaran hari ini. Bagus sekali Dinda ya. Oke. Siap-siap ya. Sekaligus penyegaran, sekaligus saya mau tes. Menyimak nggak tadi? Modal, pendapatan, beban. Oke. Harta bertambah di DOR. Debit. Beban bertambah di Debit. Ayo. Beban bertambah di Kredit. Ayo. Debit. Beban di Beban di debit. Aduh. Gini ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dinda kesimpulannya, mekanisme debat kreditnya sudah, karakteristiknya sudah. Nah, supaya kalian nggak bingung, saya kasih tipsnya. Ya, untuk menentukan debat kredit, tangannya gini deh. Ya, yang ini kemarin adalah akun real, akun nominal, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Akun real yang 3 ini, yang 2 ini adalah akun nominal. Yang 3 ini kemarin komponen dari persamaan dasar. Ya, untuk pembelajaran hari ini bentuknya seperti ini, metal besar. Ya, jangan sampai lupa. Nih, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, yang ini utang, modal, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Ulang. Lihat tangan saya, lihat sini semua yang ngantuk. Ya, siap-siap. Oke. Modal bertambah di kredit. Ya. Utang bertambah di kredit. Beban bertambah di Debit. piutang bertambah di ayo kredit. Ya. Ayo. Di mana? Debit. Piutang termasuk golongan apa, Dek? Harta. Ya, itu ya. Gampang, ingat aja 5 pakai tangannya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang 2 ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang 3 ini bertambah di kredit, berkurang di Debit. Ya, jangan sampai lupa, Oke, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan tadi dan sudah menyimpulkan,
sekarang saya akan ajak kalian untuk, tadi sudah ada pretest, sekarang kita cek post-test. Nah, sekarang kita post-test di LMS sekolah juga, kita akan lihat bagaimana capaian kalian setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Tapi karena kita melakukan post-testnya di luar, karena kita melakukan post-testnya di luar Zoom meeting, ya. Untuk Zoom meetingnya kita selesaikan kegiatan di Zoom meeting dulu, baru nanti ke LMS sekolah untuk melakukan pretest. Oke, saya tanya dulu. Saya minta pendapatnya. Kalian lebih suka pembelajaran daring apa luring? Daring sih, Bu, lama-lama. Daring, oke, Luna daring. Apa enaknya daring, Luna? Banding luring? Lebih gampang, nggak perlu bangun pagi-pagi, mandi gitu. Oh gitu, nggak perlu mandi. Tapi ini udah mandi ya, Lun ya? Udah, saya udah mandi. Oh, syukurnya. Oke. Ada lagi? Coba. Siapa nih? Ananta. Ananta, coba. Mana enakan luring sama daring? Luring, Bu. Luring. Alasannya? Soalnya lebih gampang ngertinya. Ya, mudah-mudahan benar ya, Ananta ya. Ya. Ya, saya percaya semua akan melalui proses di mana kalian dituntut untuk bisa mandiri sekarang. Ya, ini kesempatan untuk kalian belajar mandiri dalam pembelajaran daring. Ya, oke. Ya. Oke, untuk yang tadi sudah menjawab dengan baik, yang tadi sudah menyimpulkan, kemudian yang tadi sudah melakukan diskusi yang baik, ya, nanti ingat, oke, nanti saya lihat, silakan kirimkan nomor teleponnya untuk mendapatkan kuota belajar, ya, kuota belajar dari Bu Yogi. Iya, tidak banyak, tapi mudah-mudahan punya arti untuk kalian. Untuk minggu depan, materi kita adalah jurnal umum. Jadi saya minta kalian ya, untuk menyiapkan diri untuk pembelajaran tentang jurnal umum. Cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga nanti ketika kita belajar tentang jurnal umum, kalian sudah siap materinya. Oke, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita mengucap syukur atas apa sudah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, ketemu lagi kita minggu depan ya, Dek ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Ya, generasi penerus bangsa. Oke, jangan lemas. Ini deh. Mungkin sudah siang, sudah lapar, lemas. Ya, oke, semangat terus, semangat. Oke, kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi kita minggu depan. Bye-bye.